Baik, kita mulai ya. Baik, Wahayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatum min ahlil jinan, tahiyatum fiha salam, salamun qawlan min rabbir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ikhtilafil lail wan nahar la ayati li ulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ni'matani mahbuni fihi ma katsira minan nasihati wal farag. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, wabil khusus nikmat iman dan Islam. Salawat berikan salam senantiasa tetap tercurahkan kepada Nabi besar, Nabi Agung Muhammad SAW beserta para sahabat-sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, wal ulama wal amilinnya yang telah berjuang untuk menegakkan lillahi kalimatillah. Baik, mari kita buka acara kita siang ini dengan sama-sama melafazkan kalimatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, kita bincang-bincang sedikit ya tentang pengalaman Ustadz, tentang bincang-bincang. Hari ini temanya bincang Al-Quran, Ustadz. Taib, tafadhal. Boleh Ustadz kami minta 1 atau 2 ayat untuk tilawah sebentar? Boleh, boleh. Oke Ustadz, tafadhal ya Ustadz. Sekarang? Iya, sekarang Ustadz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. Jazakallah Ustadz. Semoga yang baca dan mendengar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustadz, boleh kami minta biodata Ustadz atau Ustadz perkenalan lah secara singkat ataupun panjang, baik seputar pribadi dan keluarga boleh. Ustadz kenalan dulu ya Ustadz. Ya, silakan. Mulai nih Ustadz. Gimana Pak Moderator? Mulai atau ditanya atau saya langsung perkenalan aja? Langsung perkenalan Ustadz. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Ayo ikhwas sekalian, teman-teman, alhamdulillah Ari Dadiono selaku moderator atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Langsung saja supaya tidak untuk mempersingkat dan menghemat waktu, perkenalkan share di Fire Ahmad Firdaus asal Lembang. Cukup jabatan sekarang sebagai salah satu pengajar di SMP sekaligus kepala SMP IT Salsabila. Diminta oleh moderator bisa berbagi, saling berbagi, terutama di sekolah kita yang mengusung atau membawa program tentang tahfidzul Quran, menekankan pentingnya menghafal Al-Quran. Insya Allah nanti kita akan sedikit berbincang, diskusi terkait ya apa-apa saja yang berkaitan dengan kegiatan menghafal Al-Quran itu sendiri. Baik, terima kasih. Pak Ari, lanjut. Oke Ustaz, kalau Ustaz pertama sekali Ustaz mulai menghafal itu bagaimana Ustaz? Pertama kali menghafal ya. Kalau menghafal, saya ya sama saja dengan anak-anak yang sebaya kita dulu ketika masih kecil waktu SD di sekolah. Tapi itu cuma sekedar menghafal, tidak ditujukan untuk memang niatnya fokus. Hanya ketika kita mengaji bersama guru, kemudian diselingi dengan menghafal Al-Quran. Kalau secara fokus, saya Ana mulai dari ketika sudah memasuki SMP, lalu diseriusi karena program di SMP ketika itu. Ana sekolah SMP, cuman pelajarannya sama seperti SMP, cuman karena kami boarding, jadi tinggal di sana. Di sana ada menghafal Quran, program menghafal Al-Quran, cuman targetnya tidak banyak. Jadi waktu anak SMP itu 3 tahun hanya dapat 1 juz karena memang tidak di target tinggi. Jadi tahun itu cuma selesai juz 1 ketika SMP mulainya, Pak. Nanti ketika masuk di SMA saya pindah ke pondok pesantren. Nah, di situ baru memang diseriusi untuk menghafal Al-Quran karena memang di pondok itu selain karena memang memakai sistem KMI Gontor, juga diberikan porsi yang cukup banyak kegiatan tahfidzul Quran sendiri. Sebenarnya di pondok itu targetnya adalah 3 tahun selesai. Tetapi bagi yang bisa mengambil cepat, itu setorannya setiap hari 1 halaman bisa selesai dalam jangka 2 tahun. Oke gitu ya Ustaz. Jadi pengalaman sudah mulai dari SD ya, dari SD terus SMP ke menghafal tapi tidak terlalu banyak, belum sampai 30 juz, menyelesaikan sampai di ponpes di SMA-nya ya. Terus selesai sampai kalau mulai menyelesaikan di SMA ya. Awal mulanya gimana? Kisah Ya, awal mula menghafal Ustaz? Ya, kalau yang memang difokuskan meskipun tidak program di sekolah itu tidak terlalu serius, istilahnya tidak terlalu mematok target hafalan yang tinggi ketika mulai di SMP. Ketika itu saya sudah mulai menghafalkan Al-Quran. Waktu itu mulai dari juz 1 ya, dari surah Al-Baqarah juz 1. Ya, pertama kalinya memang tidak ada
niatan waktu itu sekedar mengikuti program di sekolah. Jadi tidak belum ada mau hafal 30 juz. Jadi karena di situ ada kegiatan setoran, harus setoran. Jadi ya karena ada kegiatan seperti itu, ya ikut, ya belum niatnya motivasi untuk menghafal Quran ketika itu lebih pada karena ada kegiatan di sekolah. Jadi bukan karena ingin selesaikan 30 juz atau belum, hanya lebih mengikuti kegiatan program di sekolah. Sedangkan ketika sudah di SMA, itu masuk di pesantren Darul Abror di daerah Bone. Nah, memang dari awal sudah dijelaskan. Darul Abror itu ketika masuk pesantren, memang di situ adalah program menghafalnya, memang pondok untuk menghafal. Halo, Ustaz. Ya, selain pelajaran Ada nggak? Pak Ali, Oke, halo? maaf Ustaz. Sepertinya kita mohon maaf pada teman-teman yang lain terkoneksinya ya, tidak memungkinkan. Oh, oke, kita lanjutkan Ustaz ya. Tadi sudah Ya, ya, disampaikan tafadhol. luar biasa. Ustaz ini ada nggak kendala-kendala ataupun kejenuhan saat waktu itu menghafal Ustaz? Karena waktu muda disuruh Ya. menghafal kan di SMP terus di SMA-nya di ponpesnya. Iya, kalau kesulitan dan kejenuhan itu pasti ya seorang penghafal Quran kadang-kadang meskipun sesemangat apapun pasti dia akan menemui meskipun ya intensitas setiap orang berbeda-beda, ada yang sering, ada yang sekali-sekali tergantung dari kesungguhannya. Tetapi biasanya seorang yang sedang berusaha untuk menghafalkan Al-Quran, namanya kesulitan itu pasti ada. Tapi justru disitulah eh, yang menjadikannya lebih bersemangat bahwa kesulitan itu bukan untuk dihindari, tapi justru harus dia hadapi. Kesulitan ketika menghafal, kesulitan untuk menjaga hafalan, murojaah, kesulitan harus memperbaiki bacaan dan lain sebagainya, jangan dijadikan sebagai alasan untuk tidak menghafal Al-Quran. Justru itu menjadi motivasi untuk lebih bersemangat ketika menghafal Al-Quran, termasuk kejenuhan. Sudah yang apa namanya? Menghafal Quran, terutama di lembaga biasanya kegiatan aktivitas hari-harinya di pesantren dulu, Pak. Kalau keluar itu harus izin. Jadi lebih kegiatannya sehari-hari cuma di situ-situ saja. Ya, terkadang selain kegiatannya cuma di situ, terus sibuk dengan Al-Quran, terkadang memang ada kejenuhan. Tetapi insya Allah karena di pondok itu kita ibaratnya sebuah komunitas, jadi saat kita mulai jenuh, ada teman kita yang sedang bersemangat, itu menjadi motivasi untuk kita. Jadi melihat orang lain yang bersemangat itu bisa menjadi istilahnya menjadi membantu kita untuk menaikkan kembali semangatnya. Maka dari itu, saran untuk bagi yang menghafal Al-Quran, selain memiliki seorang guru Ya, yang kita bisa jadi menjadi tempat berarti setoran, teman yang punya teman, teman yang mengingatkan atau teman yang menjadi tempat setoran juga, ya saling memperbaiki. ya, jadi Ustaz luar biasa ya. Jadi selain kita butuh seorang mentor guru, kita juga butuh dengan suasana teman ya. Jadi untuk memotivasi pada kita supaya ada Hmm, termotivasi terus nih pada saat lagi jenuh, teman lagi semangat. Jadi suasana juga mendukung ya Ustaz ya. Terus Ustaz, insya Allah. kita kan banyak nih di Indonesia ini kan atau khususnya di Palembang atau khususnya lagi di ruang
lingkup yang kecil, banyak metode yang digunakan, Ustaz. Ustaz, Ya. kalau Ustaz yang Ustaz pakai untuk menghafal itu seperti apa, Ustaz? Oke, terkait metode ya. Jadi sekarang kalau dicari-cari metode dalam untuk menghafal Al-Quran itu sangat banyak ya. Pasti Pak Ari juga sudah yang pernah menghafal Al-Quran, yang sudah mencoba untuk menghafal Al-Quran pasti sudah mengetahui beberapa atau banyak sekali metode-metode yang ditawarkan ketika ingin menghafalkan Al-Quran. Tapi saya kalau pengalaman dulu ketika yang diajarkan di pesantren, tapi sebenarnya nanti meskipun yang diajarkan seperti itu, kita juga dapat menemukan metode tersendiri. Ada orang yang tidak cocok dengan metode meskipun itu katanya bagus, ketika kita mencoba kita justru cocok dengan metode yang lain itu adalah sesuai dengan masing-masing orang memiliki anunya sendiri. Nah, untuk di pesantren dulu karena sehari itu harus satu halaman, jadi sehari setiap menghafal itu dibagi waktu sholat. Jadi kalau Al-Quran yang standar itu 15 baris. 15 baris dibagi menjadi 5 waktu sholat. Jadi setiap sholat harus menghafalkan 3 baris. Jadi mulai dari zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu dihafalkan setiap waktu sholat. Cuman menghafalkan fokusnya 3 baris. Nah, cara menghafalnya cukup dengan tidak perlu dihafal sebenarnya, tapi dibaca. Kami lebih mementingkan murojaahnya, tikrornya, pengulangan. Jadi 3 baris tadi dibaca lebih kurang sebanyak 40 kali jadi 4 pengulangan itu semakin baik. Jadi intinya pengulangan. Jadi sudah 3 baris Baik, pertama Ustaz. zuhur. Nah. Jadi satu halaman itu nggak sekaligus ya, Ustaz ya, kita bagi ya, bisa 3-3 dulu ya. Zuhur, asar, subuhnya gitu, Ustaz ya. Jadi kalau sudah hafal beneran baru baik, Ustaz. Selanjutnya ya, Ustaz, metode cepat untuk menghafal itu bagaimana, Ustaz? Tadi sudah ada nggak perlu menghafal nih katanya. Dibaca saja, dibaca berulang-ulang, Ustaz. Metode cepat untuk menghafal tadi seperti itu atau ada yang lain, Ustaz? Ya, metode cepat ya. Iya. Jadi beberapa orang yang ingin menghafal Al-Quran itu terkadang mencari metode apa yang paling cepat supaya bisa menghafal. Sebenarnya pertanyaannya harus ketika ada orang yang menanyakan, Ustaz, bagaimana caranya cepat hafal? Bagaimana caranya cepat hafal? Ya, supaya cepat baru beberapa kali dibaca atau beberapa kali dilihat sudah hafal. Jadi orang banyak menanyakan bagaimana cara cepat menghafal Al-Quran. Sebenarnya kalau kita tanyakan kembali sama orang yang bertanya, manakah yang lebih penting? Cepat atau kuat? Atau lebih menetap di hati? Jadi kalau ditanya bagaimana seharusnya ketika ditanyakan, bukan cepatnya yang paling penting dalam menghafal Al-Quran. Tetapi apakah hafalannya benar-benar mungkin? Bisa saja ada orang yang cepat hafal tapi cepat lupa. Tapi ada yang agak lambat, tapi justru hafalannya lebih kuat. Lebih menetap di hati, lebih mungkin ya. Lebih bagus hafalannya. Maka dari itu sebenarnya ada sebenarnya metode-metode cepat, tetapi tidak yang seorang penghafal Al-Quran harusnya lebih memperhatikan metode yang membuat hafalannya lebih kuat ya, lebih menancap di dalam ingatan dan hatinya. Hanya ketika seseorang menghafal Al-Quran, yang dilihat bukan tujuan akhirnya menjadi hafal, tetapi prosesnya harus dinikmati. Ketika seseorang membaca Al-Quran itu pada hakikatnya adalah jam'ul hasanat, mengumpulkan kebaikan. Ada orang yang kita misalkan membaca surat Al-Fatihah ayat 1, dibaca 1 kali langsung hafal. Maka pahalanya adalah
satu kali membaca ayat 1 Al-Fatihah. Ada orang yang sudah dibaca 20, 30, 40 belum hafal juga. Maka baginya tidak ada kerugian. Meskipun lambat menghafal, hakikatnya dia sedang pahalanya lebih baik, lebih banyak. Karena dia sudah 40 kali membaca surat pertama. Dibandingkan orang yang lebih cepat, kebaikannya lebih banyak secara hitung-hitungan kita. Kemudian usahanya lebih baik. Maka dari itu ketika kita menghafal Al-Quran, sebaiknya tidak hanya memikirkan cepatnya saja, tetapi nikmati prosesnya, bahwa ketika kita menghafal Al-Quran, hakikatnya kita sedang jam'ul hasanat, yaitu mengumpulkan kebaikan berupa pahala-pahala dari setiap huruf yang kita baca. Baik Ustaz, jadi bukan cepat atau lambatnya Ustaz, bagaimana Al-Quran itu sendiri berkesan pada hati-hati kita ya Ustaz. Masya Allah. Insya Allah. Selanjutnya Ustaz, boleh kami minta 2 ayat atau 3 ayat Ustaz, tilawah lagi Ustaz, boleh surah Al-Mulk. Kenapa? Boleh kami Ustaz, boleh dengar suaranya Ustaz untuk tilawah surah Al-Mulk Ustaz. Surah Al-Mulk semuanya. Ya Ustaz, halo Ustaz. Sudah selesai? Sudah selesai nih anunya. Kita tilawah dulu Ustaz, minta tilawah Ustaz lagi, nanti baru ada pertanyaan selanjutnya. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ترجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير صدق الله العظيم. Oke Ustaz, jazakallah Ustaz. Pertanyaan selanjutnya nih Ustaz, bagaimana Ustaz kiat-kiat kita menjaga hafalan kita Ustaz, biar hafalan kita ini tidak lupa gitu Ustaz? Ya, kalau nanya kiat supaya hafalannya tidak lupa, jawabannya cuma satu, yaitu harus selalu dimurojaah. Jadi murojaah, mengulang hafalannya, hukumnya wajib bagi seorang penghafal Al-Quran. Orang yang menghafal Al-Quran tetapi tidak melakukan murojaah, maka hafalannya pasti akan lupa. Maka diibaratkan hafalan Al-Quran itu seperti anta al-ibil. Dan murojaah itu layaknya tali ikatan. Orang yang menghafal Al-Quran tetapi tidak murojaah, maka untanya hafalannya akan hilang. Tetapi orang yang menghafal Al-Quran dan dia juga melakukan murojaah di pagi dan malamnya, insya Allah untanya tidak akan lari karena sudah diikat. Hafalannya tidak akan lari karena sudah diikat. Jadi harus murojaah. Murojaah di kapan saja? Di sholat sunnah, di waktu al-awqat al-farad, di waktu-waktu senggang, waktu kosong, di sholat, dan jadikan murojaah sebagai prioritas dari kegiatan harian seorang penghafal Al-Quran.
Jadi Ustaz, kita untuk menjaga hafalan itu tidak mesti ada waktu tertentu ya Ustaz. Kapan bisa saja Ustaz, di waktu sholat sunnah boleh ya Ustaz ya. Walaupun sholat wajib ya Ustaz. Boleh untuk ya, Untuk insya Allah. mengulang-ulang bacaan ya Ustaz ya. Baik Ustaz, Ya, dianjurkan. bagaimana nih kita nih sebagai seorang apa ya? Ada kiat untuk menghafal Ustaz. Ada tip atau nasihat agar kami ini bisa untuk tergiat dan semangat terus untuk menghafal Ustaz. Ya, nah ini tips atau sekaligus nasihat bagi saya dan seluruh yang ingin, siapa saja yang ingin menghafalkan Al-Quran, merasakan nikmatnya menghafal Al-Quran. Jadi ini pesan untuk semuanya dan termasuk terutama pada diri saya secara pribadi. Yang pertama, orang yang ingin menghafal Al-Quran adalah yang paling penting, apapun metodenya, sebelum kita bicara metode, sebelum bicara trik menghafal yang mudah, mengingat bagaimanapun sebagainya, hal yang paling terpenting adalah selalu diawali dari niat. Apa motivasi latar belakang dia ingin menghafal Al-Quran? Jadi kan niatnya adalah niat yang ikhlas karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang yang ingin menghafal Al-Quran sebaiknya tidak diniatkan ingin menjadi seorang hafiz. Ya, jadi orang yang ingin menghafal Al-Quran jangan karena tujuan dunia. Bahkan kenapa ingin menghafal Al-Quran? Saya menghafal Al-Quran karena ingin menjadi seorang hafiz. Itu pun sebenarnya tidak dibenarkan. Kalau mau menghafal Al-Quran, hafalkan saja. Kita bisa mulai dari juz 30 atau dari juz 1. Bagi pemula dalam menghafal Al-Quran dianjurkan untuk tidak banyak-banyak. Dimulai dari sedikit, sedikit sudah terbiasa, ya mungkin awal-awalnya 1 ayat, nanti sudah makin lama 2 ayat. Jangan langsung blek 1 lembar, blek 1 halaman, jangan, tapi bertahap. Jadi pertama yang paling penting adalah menjaga niat, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena Al-Quran adalah bagian dari ilmu Allah, karena dia adalah firman kalam Allah, itu adalah milik Allah. Maka dari itu, ketika kita menghafal Al-Quran, hakikatnya kita sedang meminta kepada Allah. Jadi, orang yang menghafal Al-Quran harus banyak berdoa. Harus banyak berdoa supaya diberikan kemudahan, diberikan kesungguhan, diberikan penjagaan, dan lain sebagainya. Supaya hafalannya terjaga sampai dia wafat. Kemudian, setelah berdoa, seorang yang ingin menghafal Al-Quran harus pertama sebelum menghafal Al-Quran yang paling penting adalah pastikan bacaan yang ingin kita hafalkan itu sudah baik. Jadi perbaiki bacaan. Jadi memperbaiki bacaan itu lebih penting dan lebih utama daripada langsung menghafal. Ya, jadi perbaiki bacaannya dahulu. Bagi anak-anak kecil untuk memperbaikinya bisa ditalaki saja, dia pakai pendengaran. Bagi kita yang sudah bisa menghafal Al-Quran, yang sudah bisa baca secara langsung, jadi bacakan, bukan hafalan ya, bacaan kita yang pakai Al-Quran dibacakan dulu pada seorang guru, diperbaiki mana yang benar, mana yang salah. Kalau sudah baik, baru boleh dihafalkan. Kemudian selanjutnya orang yang ingin menghafal Al-Quran harus ada guru. Tempat dia mentasmi'kan atau memperdengarkan hafalan Al-Qurannya setiap hari. Jadi harus ada guru yang ada membimbing, fokus membimbingnya, memberikan pengarahan, bimbingan, dan lain-lain sebagainya. Kemudian termasuk yang bisa membantu Pak Ari dan lain-lain sebagainya, hadirin sekalian, salah satu yang bisa membantu dalam menghafal Al-Quran, meskipun bukan syarat utama, yaitu memiliki mushaf khusus. Jadi mushaf yang memang digunakan untuk menghafal. Sebaiknya orang yang menghafal Al-Quran, mushafnya jangan diganti-ganti. Cetakannya cukup 1 cetakan. Kalau pakai cetakan yang biasa kita pakai, yang umpamanya Cordoba yang sering saya lihat, pakai itu terus, jangan ganti-ganti. Ya, meskipun sebenarnya tidak masalah, tapi itu lebih memberikan efek ya, karena dia sudah terbiasa dengan satu bentuk cetakan, maka lebih mudah. Kemudian kunci yang terpenting juga adalah tadi yang pernah disampaikan sebelumnya tadi adalah murojaah. Jadi orang yang menghafal Al-Quran wajib untuk murojaah setiap hari ya, karena menghafal itu bisa saja selesai dalam waktu 1 menit atau 1 jam, tetapi murojaah tidak akan selesai sampai dia wafat. Jadi murojaah itu adalah proyek besar yang tidak bisa dilakukan cuma sehari, 2 hari, 1 tahun, 2 tahun, tetapi dilakukan sepanjang hidupnya. Yang terakhir adalah orang yang menghafal Al-Quran yang paling baik adalah, dan ini adalah tujuan dari menghafal Al-Quran sesungguhnya, yaitu adalah mengamalkannya.
Seorang penghafal Al-Quran harus benar-benar memperhatikan amalannya, perilakunya mencerminkan perilaku dari seorang penghafal Al-Quran. Sehingga dia ibarat Al-Quran berjalan. Baik dari tutur katanya, perilakunya, tindak tanduknya, dan lain sebagainya. Harus mencerminkan bahwa dia adalah Al-Quran yang sedang berjalan. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, luar biasa. Tadi ada pertama kita harus punya niat yang baik ya Ustaz. Kedua untuk mencari ridho Allah, terus kita perbaiki dengan cara apa? Setidaknya tajwidnya sudah baik. Terus Ustaz ada pertanyaan Ustaz. Boleh saja nanti dijawab. Ini ada pertanyaan dari Wiraku sama Al-Qadri. Ustaz mau tanya bagaimana cara efisien untuk membagi waktu untuk menghafal Al-Quran. Terus pertanyaan kedua, Ustaz adakah amalan khusus untuk menghafal Al-Quran? Bisa dijawab Ustaz? Ya, terkait amalan khusus sebenarnya kalau penghafal Al-Quran adalah senantiasa menjaga tahajud. Karena sebenarnya waktu, jadi dia bangun di tengah malam untuk mengulangi hafalannya. Jadi sebenarnya sepertiga malamnya digunakan untuk murojaah setelah dia sholat malam. Ketika di dalam sholat malamnya dia bacakan ayat-ayat yang ia hafal. Kemudian selesai sholat dia ulangi kembali hafalan-hafalan lama. Kan waktu menghafal bisa digunakan ketika menjelang subuh atau setelah subuh kalau bisa ya, atau waktu-waktu pagi di mana ininya masih fresh ya. Tapi sebenarnya setiap orang punya waktu-waktu tersendiri di mana yang penting dia nyaman ketika menghafal Al-Quran. Terkait efisiensi waktu, nah kita harus kesibukan, aktivitas setiap orang berbeda-beda ya. Jadi setiap orang harus bisa membagi waktunya masing-masing. Paling tidak dalam sehari coba dibagi waktu, paling tidak memiliki waktu 1 jam atau kalau bisa 2 jam yang dia khususkan untuk Al-Quran. 2 jam ini tidak serta-merta harus 2 jam full, enggak. Mungkin di subuh ada 10 atau 15 menit, di zuhur ada sekian menit. Nah, kalau dikumpulkan dalam 24 jam itu paling tidak ada 2 jam ya, minimal 1 jam yang memang ketika itu dia fokus untuk membaca Al-Quran. Baik Ustaz, jadi tinggal tergantung kita Ustaz, bagaimana suasana nyaman. Yang penting sesekali bolehlah saja untuk menjaga malamnya Ustaz, ya, menjaga sholat malamnya dan membaca ataupun mengulang bacaannya di 2/3 malam ya Ustaz, ya, atau setelah subuh atau sebelum subuh ya Ustaz, ya. Ya. Baik, apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman netizen dan IG teman sekalian? Ada pertanyaan? Berarti untuk amalan khusus tidak ada Ustaz. Tadi cuma ada puasa ya Ustaz, menjaga diri kita agar tidak tidak berbuat maksiat ya Ustaz. Ya, intinya amalan-amalannya ya, kalau menghafal Al-Quran biasanya identik dengan tahajud, kemudian menjaga wudhunya. Ya, amalan-amalan seperti itu. Saya tidak secara khusus harus ada amalan zikir yang seperti apa, tapi pada intinya nanti kalau terlalu banyak zikir malah menghafal zikir, belum menghafal Qurannya. Tetapi ketika ingin menghafal Al-Quran, banyak-banyak, tadi sudah disampaikan, banyak-banyak berdoa. Karena Al-Quran itu adalah kalamullah, maka kita harus minta kepada Allah, ya Allah mudahkanlah Al-Quran itu masuk ke dalam hati saya. Jadi banyak-banyak berdoa saja, salah satu amalan zikirnya. Banyak berdoa. Banyak berdoa Ustaz ya? Ya, banyak berdoa, jangan banyak ngeluh. Siap. Terima kasih Ustaz. Adakah pertanyaan lanjutan? Kalau tidak ada, Ustaz boleh untuk menyampaikan sedikit lagi untuk penutup Ustaz. Ya, penutup. Ya, kesimpulan Ustaz. Ya, penutup ataupun pesan terakhir. Pak, pesan terakhir Pak. Jadi maksudnya pesan dan nasihat secara singkat biar kami ini termotivasi untuk menghafal. Ya, kalau ingin membangun motivasi, bangunlah dari diri secara pribadi. Kalau motivasi yang dari eksternal itu biasanya nggak bertahan lama Pak. Jadi Pak Ari harus kalau mau mulai menghafal, bangunkan dari diri Anda sendiri, internalnya. Insya Allah lebih kuat ya. Oke Ustaz. Baik teman-teman sekalian. Oke Ustaz, lanjut. Masih ada? Ya, jadi ketika bagi yang penghafal Al-Quran, orang yang ingin menghafal Al-Quran atau sedang dalam proses menghafal Al-Quran atau sedang dalam proses menjaga hafalannya murojaah, ingatlah ketika sebagian orang
mungkin Al-Quran itu kan cukup banyak ya, Pak Ari, 30 juz, 114 surat dan sekian ribu ayat, 6.000 lebih ayat ya. Nah, ketika menghafal Al-Quran, ingatlah firman Allah yang saya bacakan di awal tadi. Allah Ta'ala fil Qur'an Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad yassarnal Qur'an. Allah itu telah memudahkan Al-Quran ya untuk dihafal. Jadi Al-Quran itu sebenarnya sudah diberikan jaminan Al-Quran. Tetapi kemudahan itu tidak serta-merta ketika kita menghafal Al-Quran karena mudah berarti nyantai. Tidak serta-merta seperti itu. Justru karena dia mudah harus memerlukan kesungguhan yang lebih dari kita. Dan yang paling penting adalah ketika menghafalkan Al-Quran, jangan memikir ingin jadi hafiz, ingin cepat selesai, tetapi selalu nikmati proses ketika kita menghafal. Karena sebenarnya ketika orang membaca Al-Quran, pada hakikatnya sedang berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedang mengumpulkan kebaikan, dan insya Allah orang yang bersama Al-Quran selalu dinaungi dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai menjadi orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kenikmatan dalam menghafal Al-Quran. Oke, Ustaz, terima kasih, Ustaz. Jadi bagaimana kesimpulannya hari ini adalah bagaimana kita Al-Quran itu mudah ya, Ustaz. Jadi bagaimana kita untuk sungguh-sungguh dalam menghafal sesuai dengan hadis Nabi ya, Ustaz. Barang siapa yang membaca Al-Quran, maka dia akan mendapatkan syafaat dan sahabatnya, Ustaz ya. Iqra'ul Quran ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Artinya bagaimana kita menjadi seorang muslim menjadi meminta sama Allah syafaat dari Al-Quran dan bisa memberikan syafaat kepada sahabat dan kedua orang tua kita. Terima kasih, Ustaz. Sampai jumpa, sampai bertemu lagi di acara selanjutnya, Ustaz. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu di zaman pandemi ini. Fanminkum. Kita tutup, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa untuk teman-teman IG sekalian.